Halo sahabat JMSI, dimanapun Anda berada, balik lagi bersama saya Julian Tiko. Kali ini kita kedatangan seseorang yang tentunya ini sangat penting di sebuah organisasi. Tidak lain, tidak bukan, Pak Mursyid sebagai pembina JMSI Indonesia. Nah, Pak Mursyid, kita sekarang ini mau bincang-bincang karena kita berkegiatan, ini Rapimnas pertama. Setelah terbentuk itu, setelah kita melakukan Munas, dan sekarang kita ada Rapimnas. Mursyid ini penting buat kita di kegiatan ini karena kita mau tahu bagaimana membentuk sebuah jaringan, membentuk sebuah organisasi, bagaimana organisasi itu eksis, bertahan, dan tidak ngalamin satu polemik yang tinggi. Pengalaman yang sudah dimiliki oleh Pak Mursyid ini kita jadikan sebagai acuan, kita jadikan sebagai tetua, gitu ya. Kalau bahasa kita itu tetua, supaya mampu kemudian memberikan satu wejangan, arahan kepada teman-teman jaringan, bisa membesarkan jaringan secara menyeluruh. Baik, Pak Mursyid, selamat datang di Batam ini. Batam ini salah satu kota yang kita mungkin kota yang favorit juga ya di tahun 90-an tuh, karena memang kota ini disinyalir akan jadi kota industri, kota otorita, semua mata memandang, semua orientasi pada kesini, dan ada perubahan-perubahan kemudian mengalami satu penurunan. Nah, acara Rapimnas kali ini di Batam itu pun juga dalam kerangka JMSI turun ke daerah, menyapa teman-teman di Batam, bagaimana perkembangan media di Batam. Nah, kali ini kan juga nanti kita akan kedatangan, karena ini acara Rapimnas kali ini khusus ya, ada Pak Firly Bahuri, Ketua KPK, dan itu jadi center pemerintahan kehadirannya di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut Pak Mursyid, apa sih yang harus dilakukan oleh sebuah jaringan biar dia bisa bertahan, eksis, ya bisa maju lah gitu? Ya, terima kasih. Ya, pengalaman saya di organisasi ini wartawan lah kan. Kalau dulu wartawan yang di lapangan, kalau sekarang kan pemilik media. Tapi kebanyakan wartawan yang punya. Kalau dulu kan kelompok-kelompok besar. Kemudian bergabung, terbentuklah JMSI, Jaringan Media Siber Indonesia. Saya melihat dari beberapa organisasi yang saya masuki, gitu, organisasi ini akan bertahan. Pertama, aturan main. Aturan main ya? Aturan main harus jelas. Itu kita buat di Anggaran Dasar dan Rumah Tangga, kemudian pedoman organisasi dan lain-lainnya. Itu jelas. Yang kedua, transparan. Kalau organisasi, apalagi organisasi pemilik media, artinya dia kan pengusaha nih. Kalau tidak jelas transparan, tidak ada aturan main, itu akan rubuh organisasi ini. Kalau kita kerjasama dengan si A, jelas sekian-sekian, itu dibuka di rapat. Ini dapat segini, ini dapat segini, ini dapat segini. Nah, kalau ini bisa dibangun oleh JMSI ini akan hebat, akan besar. Alat ukur transparan dan alat ukur tadi terkait dengan organisasi itu apa? Transparan itu pada batas mana? Ya, transparan di organisasi, ya misalnya pertanggungjawaban itu harus rutin. Apapun kegiatan kayak di Batam ini ke Rapimnas, ada panitia pusat, ada panitia daerah. Panitia pusat juga harus ada pertanggungjawabannya. Panitia daerah juga ada pertanggungjawabannya gitu. Daerah pertanggungjawabannya ke teman-temannya di daerah. Ya, ibarat lah manajemen masjid lah. Manajemen masjid itu tiap Jumat kan diumumkan, tiap sore diumumkan tuh uang masuk yang nyumbang. Jadi orang bisa melihat gitu. Itu satu. Yang kedua, kita ini kan akan membangun kerjasama dengan pihak lain. Nah, itulah penting. Transparan, misalnya di rapat pleno, ya dibuka ini. Ya, kalau Rapimnas ini kan pimpinan, artinya ketua-ketua daerah juga pengurus pusat dan lain-lain
bertemu. Nah, ini apa rencana ke depan? Ini harus dibuka semua. Gitu. Jadi maksud saya transparan di situ gitu. Artinya jangan organisasi ini main agenda sendiri ya, gitu di balik layar. Ya. Ini akan ketahuan gitu. Kalau ketahuan mulai trust. Trust itu muncul kalau trust itu muncul kan ketika orang yakin gitu kan. Tapi kalau itu tidak muncul, ya orang tidak yakin lagi gitu kan. Nah, perlahan itu akan jadi gunung es gitu. Nah, saya bukan mencontohkan yang sebelah lah. Ya. Karena saya pendiri, itu yang terjadi. Artinya ini ketua ribut, ini ketua ribut. Karena ada punya agenda masing-masing, tidak dibangun melalui kebersamaan. Artinya dibangun di organisasi kebersamaan itu melalui rapat. Mungkin ada aturan rapat pleno, rapat pengurus harian, ya, rapat nasional. Rapat nasional ini kalau lebih besar nih, karena hadir kita ketua cabang dari seluruh Indonesia, kemudian pengurus harian di pusat. Nah, ini dibahas secara mendetail, secara transparan. Kemudian setiap itu notulennya kita kirim lagi, jadi orang itu tahu rapat ini hasilnya, ini hasilnya. Tapi kalau tiap rapat, notulen tidak ada. Besok itu juga yang dibahas. Besok itu juga masalah dibahas. Jadi transparansi ini menimbulkan satu kerjasama yang baik, juga menciptakan trust gitu ya. Nah, mekanisme di dalam pertanggungjawaban ketua-ketua ini melalui proses apa aja sebaiknya di dalam organisasi? Ya kalau di organisasi ya pertanggungjawaban itu kan ada dua. Ada pertanggungjawaban kegiatan. Itu kan ya kalau kegiatan itu ada, mungkin sebulan kemudian paling lama sudah ada pertanggungjawaban. Ya kalau di pusat ya di pengurus pusat gitu. Nah, kalau di daerah tentu di pengurus daerah, dia mengadakan rapat pleno khusus lah gitu kan, dengan tema pertanggungjawaban kegiatan ini. Nah, kalau kepengurusan itu misalnya 5 tahun, ya mungkin akhir jabatan dia itu kan dimanapun organisasi, gitu ya dimanapun organisasi itu ada laporan pertanggungjawaban. Gitu. Kita mencontohkan lah kan, kayak pola dulu kan Habibie. Nah, waktu dia mencalon dulu kan ada pertanggungjawaban dia ditolak oleh MPR kan. Nah, ketika ditolak oleh MPR, Habibie itu memang hebat dia kan. Berarti orang tidak percaya lagi ke dia. Gitu. Dia mundur jadi presiden. Sebenarnya Habibie ini memberikan contoh yang baik bagi bangsa ini, termasuk masalah itu kan, kejujuran itu, transparan itu, kemudian merasa diri gitu kan. Kalau tidak percaya orang pertanggungjawaban kita, apalagi kita ngotot-ngotot itu maju gitu ya. Laporan pertanggungjawaban presiden yang tertolak itu dia Habibie. Akhirnya dia tidak maju. Ya itulah yang terjadi kan. Ya, Habibie saya pikir memberi contoh yang baik bagi bangsa ini. Balik ke JMSI, sebagai pembina apa yang akan Bapak lakukan terkait dengan JMSI ini ke depan? JMSI ini kan ibarat kalau kita ibaratkan manusia, ini kan sedang masa tumbuh ya? Ya masa tumbuh lah, ya kayak SD lah, anak SD. Ya sudah tahu dengan dunia luar. Udah pada berkumis anak SD-nya sekarang. Ya itu mungkin pengalaman udah pada tinggi orang-orang di JMSI ini ya. Jadi intinya harus banyak yang harus dikerjakan, harus banyak dibangun sinergitas dengan berbagai pihak. Ya apa yang dilakukan oleh Ketua Umum sekarang, ya contoh dengan kerjasama dengan KPK, Firly itu akan membawa magnitude lah, magnitude besar bagi PWI atau bagi JMSI. Atau apa istilahnya, kalau istilah ekonominya multiplier effect gitu kan. Jadi ya pertama JMSI komit tentang pemberantasan korupsi. Nah, yang kedua JMSI ya punya jaringan yang cukup hebat lah gitu. Ya contoh ketua KPK, ketua MPR, kemudian para dubes. Artinya JMSI ini sekarang punya modal yang besar. Tinggal lagi modal yang besar ini dibangun transparan dan kebersamaan. Kalau motif JMSI kerjasama dengan kelembagaan-kelembagaan lain itu dalam bentuk apa ya? Dengan KPK atau dengan pemerintah, dengan yang lain, atau sebagai pembina kan pasti membuka jaringan, membuka link pada JMSI untuk bekerjasama.
Nah, motif dari kerjasama itu antar kelembagaan itu seperti Ya, sekarang yang bergabung di JMSI ini kan para pemilik media. Syarat jadi anggota JMSI itu dia ada di akta notaris. Artinya owner dia, pengusaha. komisaris atau direktur atau Iya, jadi kalau dia pengusaha, dia tentunya kan dua. Ada kita dapat kerjasama ini nama besar. Ada dapat kerjasama ini materi. Gitu. Nah, jadi ini harus kita seimbangkan dua-dua gitu. Nama besar dapat, nama kita terkenal karena mendompleng dengan tokoh-tokoh besar. Ya kan tidak mudah untuk bisa kerjasama dengan ketua KPK, bisa kerjasama dengan ketua MPR. Nah, ini JMSI sudah dapat sekarang. Tinggal lagi bagaimana kerjasama ini juga menguntungkan mutualisme apa? Simbiosis mutualisme. Ya JMSI juga dapat gitu kan. Nah, dapatnya sampai ke anggota-anggota. Kebaikan-kebaikan apa yang didapat oleh JMSI oleh media-media setelah dia bergabung dengan JMSI menurut Bapak pembina seperti itu? Ya kalau saya lihat ini kan ada kesenjangan ini. Ya, ada media-media online-nya udah besar, dimodali besar dengan teknologi yang IT-nya hebat. Kalau di daerah-daerah banyak yang media online-nya asal media online. Dengan sering ketemu-ketemu ini kan terjadi diskusi-diskusi. Ya media online kok berat dibuka. Contoh kecil aja. Oh mungkin ini yang salah gitu. Itu manfaatnya sangat besar. Gitu. Nah selain dari itu, karena JMSI ini sudah masuk konstituen Dewan Pers, anggota Dewan Pers, konstituen, itu terangkat terutama kawan-kawan di daerah. Kenapa? Karena sumber pendapatan media online di daerah itu 90% kerjasama dengan Pemda. Pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Syarat untuk dapat kerjasama itu terdaftar PT-nya. Ya kalau syarat umumnya perusahaan pers itu harus berbadan hukum, kemudian naik lagi harus terverifikasi, nah, kemudian naik lagi terverifikasi itu yang faktual. Gitu. Ya, tersertifikasi, akreditasinya. Nah, dengan bergabung dengan JMSI ini terjadilah saling bantu membantu. Ya untuk kalian bisa verifikasi ini yang harus dipenuhi. Gitu. Ya boleh jadi gini, kan syarat media itu bisa diverifikasi. Pemimpin redaksinya itu harus wartawan utama. Nah, wartawan utama, contoh saya kan wartawan utama. Nah, saya bisa 2 media gitu. Punya media saya infojambi.com. Ada teman saya yang saya bantu memverifikasi, nah, titip nama saya di situ. Nah, jadi artinya kawan itu tertolong dengan organisasi ini, kita jadi tolong menolong. Itu secara informal. Syarat utama di satu media yang dibentuk gitu ya. Ya. Makanya bisa pinjam nama Bapak di tempat yang lain. Gitu. Betul. Nah, supaya jaringan inilah yang kemudian memperkuat teman-teman media di semua daerah gitu ya. Ya, ini jaringan ini ya tentu kita sesama satu organisasi itu ada sama saling saling bantu. Tolong menolong. Itu manfaat nyata yang dilakukan. Manfaat yang tidak nyatanya atau yang tidak bisa kita ukur lah gitu kan. Yang tadi itu JMSI ini konstituen Dewan Pers. Nah, sementara di kerjasama di Pemda-Pemda itu kan media-media yang terverifikasi di Dewan Pers. Kan lebih mantap itu. Organisasinya anggota konstituen Dewan Pers, medianya juga terverifikasi oleh Dewan Pers. Jadi kerjasamanya agak lebih mudah. Untuk meningkatkan kaidah-kaidah yang terbangun di Dewan Pers mengenai jurnalistik, apa yang dilakukan oleh pembina terkait dengan marwahnya sebagai media? Ya apapun Dewan Pers itu sampai saat ini itu kan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 ya. Bahwa Dewan Pers mengatur Dewan Pers salah satu tujuannya untuk kemerdekaan pers gitu kan. Kemerdekaan pers termasuklah perusahaan pers. Jadi JMSI ya memang apapun keputusan Dewan Pers kita dukung gitu. Implementasinya bagi kita akan dorong anggota-anggota kita seluruh Indonesia untuk mengikuti aturan-aturan main yang ada di Dewan Pers. Ya salah satunya wartawan ini kan ada jenjang sekarang kompetensi, misalnya UKW, muda, media dan utama. Nah, kita dorong nih teman-teman kita di daerah kota JMSI ini supaya ikut UKW. Kita adakan kegiatan
rutin di daerah, misalnya sekali 6 bulan. Kemudian kita lobby Dewan Pers supaya JMSI juga dapat jatah gitu ya. Tahun ini 5 daerah kita dapat nih, JMSI dapat UKW ini. Nah, dengan itu aja itu sudah menguntungkan anggota. Belum lagi nanti ada kerjasama dengan satu lembaga lah. Ya, kita jujur aja kan, lembaga ini kan butuh mereka corong. JMSI punya kekuatan sekian media. Yang berita editorial ke atau apalah namanya. Bisa dicicipi oleh teman-teman di daerah. Nah, inilah yang kita bangun ke depan. Insya Allah ya. Jadi ini pertanyaan terakhir nih Pak Mursid terkait dengan JMSI ini. Apa yang akan dilakukan dari pihak pembina kepada para pengurus ini, rutinitas pertemuannya sehingga JMSI ini kolaborasi antara pembina dengan pihak pengurus itu terbangun terus? Kan ya kita kan orang timur gitu kan, ini ada satu wadah organisasi ya kayak rutin mengadakan acara ya. Kalau kita saling ketemu lah kayak gini, kemarin kan ada acara di Kendari. Ya kita Semarang kumpul lagi. Semakin sering berkumpul itu kan hati ini makin menyatu gitu. Catat, semakin sering bertemu hati akan menyatu. Nah, ketika hati itu sudah menyatu, hal-hal besar akan bisa kita buat. Nah, Semarang, kemudian ke Bandung, kemudian ke Kendari. Ini di Batam lagi ketemu kan orang-orang ini juga ya ketemu kan. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan-pertemuan yang rutin ini ya hati makin menyatu, kita makin akrab, saling berbagi. Nah, itu secara informal, tapi secara organisasi juga kita atur gitu. Ada lompatan-lompatan ke depan gitu. Sekarang JMSI ini sudah dikenal oleh orang, sudah jadi anggota konstituen Dewan Pers. Cuma dalam waktu 2 tahun ini sangat hebat lompatan ini. Ya, kita terima kasih lah kerja keras dari Bapak Teguh Santosa, kemudian sekretaris Pak Mahmud dan juga pengurus yang lain termasuk di daerah. Segera membentuk ini ya, yang bersinergi. Kemudian kita jadi anggota Dewan Pers dan kemudian kita rutin mengadakan pertemuan-pertemuan. Apakah itu namanya Rapimnas, apakah itu namanya Rakernas, pelantikan-pelantikan. Nah, jadi kita makin dekat, hati makin menyatu. Kalau hati sudah menyatu, yakinlah kesuksesan akan menunggu. Amin. Amin. Baik sahabat JMSI, barusan sudah kita mendengarkan cerita-cerita yang dibangun oleh Pak Mursid ini, pencerahan buat kita semua. Namun mungkin karena Pak Mursid ini orang Bukit Tinggi ya, kita butuh petuahnya mungkin dari Pak Mursid. Tapi saya minta nuansanya nuansa pantun. Karena kita budaya identitas kita juga ada di pantun. Boleh Pak Mursid, buat teman-teman JMSI yang sedang Rapimnas atau buat teman-teman seluruh Indonesia juga memungkinkan. Izin saya bacakan ini. Boleh Pak. Karena udah lama ini tidak berpantun-pantun. Ya. Duo pantun seiring. Kota Jambi banyak taman bermain. Ramai dikunjungi minggu pagi. Jadi pengurus JMSI jangan main-main. Dan itu sangat penting untuk kemajuan negeri. Burung cendrawasih hinggap di bulian. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mursid atas kehadirannya, atas petuah-petuahnya yang sangat bijak ini, pencerahannya. Jadi pertemuan ini mudah-mudahan seperti yang Bapak sampaikan menyatukan hati kita. Ya, hati kita. Semoga dengan penyatuan hati ini terbangunlah cinta supaya bisa membangun bersama-sama gitu ya. Ada transparansi, ada trust yang bisa kita bangun. Itu terima kasih. Ada yang bisa Bapak sampaikan lagi? Ya, karena bicara hati ini kan. Kalau hati ini bicara itu kalau tingkatan nanunya itu makrifatnya udah tinggi gitu. Jadi kalau hati udah bersatu, dunia pun bisa kita genggam gitu.
Ini Bapak tidak sedang merayu saya kan? Saya cowok Pak. Kalau dunia kita genggam, artinya kan ada kelapangan pikiran di situ. Ya kalau kita manusia menggenggam dunia kan tidak mungkin kan, tapi pikiran gitu. Nah, kalau hati kita udah menyatu, ya pikiran kita tenang, kita bekerja ikhlas dan senang hati. Gitu. Nah, inilah yang harus jadi modal dasar JMSI. Nah, oke. Jadi kalimat-kalimat ini jangan dipakai buat ngegombal ya, karena terlalu puitis ini. Nanti bisa jatuh hati nih perempuan. Terima kasih Pak, kita foto dulu. Siap. JMSI. Mantap. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, kok.